Badminton merupakan satu olahraga raket yang dimainkan dua orang untuk tunggal atau dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Mirip dengan tenis, bulu tangkis memiliki tujuan memukul bola permainan shuttlecock melewati jaring agar jatuh di bidang permainan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Peraturan permainan berlaku dalam permainan bulu tangkis harus sesuai dengan peraturan IBF. Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi perlengkapan dan peralatan yang digunakan saja, tetapi partai yang berkepentingan harus mengikutinya. Misalnya, produsen peralatan pemain dalam permainan bulu tangkis dibedakan menjadi beberapa partai. Partai tersebut yaitu partai tunggal dan partai ganda. Partai tersebut berlaku untuk putra dan putri. Namun pada partai ganda terdapat ganda campuran. Salah satu teknik dasar olahraga bulu tangkis yang cukup penting dan harus dikuasai oleh setiap pemain bulu tangkis ialah pegangan raket. Cara dan teknik pegangan raket yang benar merupakan modal penting untuk dapat bermain bulu tangkis. Pegangan bulu tangkis untuk bermain bulu tangkis. Pegangan raket yang benar merupakan dasar untuk mengembangkan dan meningkatkan semua jenis pukulan dalam permainan bulu tangkis. Teknik pegangan raket dalam bulu tangkis dibedakan menjadi dua, yaitu pegangan forehand dan pegangan backhand. Sejarah bulu tangkis adalah olahraga yang dimainkan menggunakan raket dan kok berkembang sekitar 200 tahun yang lalu di Mesir kuno. Nenek moyangnya merupakan sebuah permainan Tionghoa dengan nama jiangzi yang dimainkan menggunakan bola namun tidak digunakan raket. Tujuan dari permainannya adalah untuk mempertahankan bola supaya tidak menyentuh tanah selama mungkin menggunakan kaki. Pada zaman pertengahan di Inggris, permainan ini dilakukan oleh anak-anak yang diketahui dengan sebutan battledores atau shuttlecocks. Pada saat bermain battledores, alat pemukul yang digunakan terbuat dari dayung atau tongkat. Pada tahun 1854, olahraga ini cukup dikenal di jalan-jalan London saat majalah Punch mempublikasikan kartun untuk olahraga ini. Kemudian warga Inggris membawa permainan ini sampai negeri Jepang, Tiongkok dan Siam. Olahraga bulu tangkis ditemukan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 ketika mereka menambah peralatan jaring atau net dan dimainkan secara berlawanan. Oleh karena itu kota Pune sebelumnya dengan nama Puna. Kini permainan itu mempunyai sebutan lain yaitu Puna. Pada tahun 1850 para pasukan membawa permainan kembali ke negara Inggris. Pada tahun 1877 ialah pertama kalinya rancangan peraturan ditulis oleh klub badminton Bath. Pada tahun 1893 dibentuk tangkis di Indonesia. Permainan bulu tangkis atau juga disebut bulu tangkis ialah olahraga yang bertujuan untuk memukul bola melewati jaringan ke kawasan lawan dengan memakai sebuah raket. Menurut Herman Subarja, permainan bulu tangkis merupakan olahraga yang sifatnya individual dan dilakukan dengan cara 1 lawan 1 atau 2 lawan 2, memakai raket sebagai alat pemukul dan shuttlecock sebagai objek pukul. Federasi bulu tangkis dunia ialah Badminton World Federation atau disingkat BWF, sedangkan di Indonesia berjulukan PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Pada kali ini saya akan membagikan sejarah bulu tangkis di Indonesia secara singkat dan pastinya lengkap. Asal mula bulu tangkis dimulai ke Indonesia dimulai semenjak tahun 1930-an. Kala itu bulu tangkis dinaungi oleh Ikatan Sport Indonesia (ISI). Bulu tangkis dimulai berkembang pasca kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1947, Persatuan Bulu Tangkis yang dinamakan Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI di Jakarta. Pada tanggal 5 Mei
1951 dibentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI). PBSI lahir di tengah gejolak revolusi Bung Karno yang menggelorakan nation building. Ia menganjurkan biar olahraga sanggup menjadi alat untuk memperkenalkan Indonesia di kancah dunia. Bung Karno kemudian menerbitkan Kepres nomor 263/1963 untuk mencanangkan Indonesia menjadi 10 besar dalam bidang olahraga. Tim badminton segera menerjemahkan harapan Bung Karno tersebut. PBSI pun ikut berpartisipasi dalam IBF tahun 1953. Pada tahun 1958 Indonesia ikut dalam Piala Thomas yang diadakan Singapura. Awalnya tim bulu tangkis Indonesia belum diperhitungkan. Zaman itu raksasa bulu tangkis berada di AS, Malaya, Inggris, Denmark, dan Thailand. Namun tidak terduga, Indonesia bisa tampil beringas 2 bintang Indonesia kala itu, Jan Johok dan Perry Sonneville. Tampil di All Indonesian Final. Hal perlu dicatat, zaman itu masih zaman yang susah, tidak ada anggaran yang melimpah untuk training olahraga. Bahkan untuk memulangkan Perry yang sedang mencari ilmu di Belanda, PBSI harus mengumpulkan dana melalui dompet Perry Sonneville untuk beli tiket pesawat. Pada tahun 1961 bulu tangkis Indonesia kembali menggapai piala. Indonesia mengalahkan raksasa Thailand di final. Kemudian pada Piala Thomas 1964 di Tokyo, Indonesia justru mengalami kekalahan. Penyebabnya alasan Indonesia diskors dan alasannya insiden penonton. Namun pada Piala Thomas 1970 di Kuala Lumpur, Malaysia, Indonesia bisa membalasnya. Awal kejayaan tim bulu tangkis Indonesia terjadi pada kurun 1960-an hingga 1970-an. Pada masa itu muncul legenda besar bulu tangkis yaitu Rudy Hartono. Namanya tercatat di Guinness Book of World Records sebagai pemegang rekor All England. Rudy Hartono tercatat merebut juara All England sebanyak 8 kali. 7 kali beruntun yaitu dari tahun 1968 hingga 1974. Kemudian menang lagi di tahun 1970. Saingannya ialah Erland Kops yang meraih juara 7 kali. Sementara itu tim ganda putra Indonesia Jun dan Johan Wahyudi meraih juara ganda putra sebanyak 6 kali. Prestasi tersebut menyamai rekor Finn Kobero dan Paul Erik Nielsen dari Denmark. Pada tahun 1980-an Cina mulai muncul sebagai tantangan berat pada kejuaraan All England. Indonesia hanya menjadi juara di tahun 1981 yakni Lim Swee King, sisanya didominasi Cina dan Denmark. Pada ajang Piala Thomas Indonesia hanya menang pada Piala Thomas 1984 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sedangkan Piala Uber diborong oleh Cina tahun 1950-an sampai 2000-an. Indonesia mulai bangun kembali. Tahun 1992 di Olimpiade Barcelona, Indonesia menorehkan sejarah baru. Sejarah itu dipersembahkan oleh olahraga bulu tangkis. Untuk pertama kalinya kontingen Indonesia membawa pulang medali emas, dan dahsyatnya tim bulu tangkis Indonesia menggondol 2 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Medali emas pertama diraih oleh Susi Susanti tunggal putri, kemudian oleh Alan Budi Kusuma tunggal putra. Medali perak diraih oleh Ardi Bewinata tunggal putra dan Edi Hartono Rudi Gunawan ganda putra. Sementara itu medali perunggu dipersembahkan oleh Hermawan Susanto tunggal putra.
Pada 4 tahun berikutnya, Olimpiade Atlanta, tim bulu tangkis Indonesia meraih 1 medali emas, 1 perak, 2 perunggu. Medali emas dipersembahkan oleh pasangan ganda putra legendaris Reksi Mainaki, Ricky Subagja. Sedangkan di Piala Tongan Mas, Indonesia berhasil menjuarai 5 kali berturut-turut, yakni dari tahun 1994, 1996, 1998, 2000 dan 2002. Sedangkan pada kejuaraan All England, Indonesia berhasil menjuarai 3 kali. Ardi Winata 1991 dan Harta Haryanto Arbi 1993 dan 1994. Sedangkan untuk Piala Uber, Indonesia menang 2 kali, yaitu tahun 1994 dan 1996. Inilah yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.